Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dani Sarip. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang selalu mendukung channel Dani Sarip, saya doakan selalu diberikan keberkahan, nikmat sehat walafiat, juga rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana manajemen peternakan kita. Yang kita ketahui macam-macam sistem dalam peternakan ayam, khususnya ayam kampung, dari cara umbaran, sistem semi intensif dan semi umbaran dan lain-lainnya. Tapi semua itu adalah sistem. Jadi cara kita bagaimana mengembangbiakan peternakan ayam kampung kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin bagi yang punya modal kecil itu seperti saya ini menggunakan sistem umbaran karena memang modalnya masih sedikit dan waktu yang tidak banyak untuk mengawasi ayam-ayam kita. Tapi yang memang mempunyai waktu yang banyak dan menjadikan peternakan ayam ini sebagai usaha utama, mungkin dia akan lebih berfokus pada ayam-ayam untuk bisa berkembang biak dengan cara-cara yang lebih modern dan mempunyai waktu yang banyak. Tapi di sini saya tidak membahas tentang sistem-sistem itu, tapi bagaimana kita mengelola atau memanajemen usaha kita dengan sebaik-baik agar usaha kita bisa maju dan bisa dikenal oleh orang-orang. Lagi kalau sudah dikenal, peternakan kita akan dicari orang, karena memang kebutuhan ayam kampung atau unggas lainnya, terutama ayam kampung itu sangat diperlukan, karena memang setiap hari itu orang mencari ayam untuk konsumsi mereka. Apalagi yang memang hobi dengan ayam kampung itu akan mencari ayam-ayam kampung untuk menjadi konsumsi sehari-hari. Oke rekan-rekan semua, di sini bagaimana kita manajemen peternakan ayam kita ini dengan sebaik-baiknya agar bisa menghasilkan keuntungan, ataupun baik keuntungan secara material maupun keuntungan secara imaterial atau kesenangan. Karena dengan cara kita mengembangbiakan ayam-ayam kita itu ada kesenangan secara batin atau kesenangan secara hati, karena kita berhasil memelihara ayam-ayam kita di luar dari keuntungan yang kita cari, karena memang keuntungan itu sangat diperlukan untuk kelangsungan ayam atau peternakan ayam kampung kita. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah indukan betina dan indukan pejantan yang bagus, karena dari indukan betina dan pejantan yang bagus ini akan menghasilkan DOC ataupun anakan ayam yang bagus pula, karena kita bisa memilih sendiri ataupun kita bisa memproduksi DOC sendiri. Malah ada peternak yang memulai usaha peternakan ayam itu dengan membeli DOC yang sudah ada, baik itu yang unggulan seperti ayam-ayam yang sudah terkenal seperti KUB, Yudhistira maupun lainnya, itu mereka mencari. Tapi di sini saya dari awal adalah tidak pernah membeli DOC, tapi saya produksi sendiri DOC agar saya bisa menentukan ayam-ayam dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya adalah
kita perlu mempersiapkan atau mengenal pakan-pakan, vitamin-vitamin yang memang diperlukan untuk perkembangan ayam-ayam kita. Tapi di sini saya tidak membahas vaksinasi karena saya tidak memvaksinasi ayam-ayam saya, kecuali memang ada yang sebagian saya vaksinasi agar ada perbandingan antara vaksinasi ayam dan tidak divaksinasi. Itu saya pelajari sebagai bahan pelajaran buat saya. Lalu adalah kandang atau kesediaan kandang. Mungkin dari sistem umbaran seperti saya ini, saya tidak terlalu memfokuskan pada kandang-kandang yang bagus, karena ayam-ayam yang sudah besar itu biasanya saya akan umbar, kecuali DOC ataupun anakan ayam yang dalam pembesaran itu masih dalam kandang. Contohnya kandang-kandang saya ini sangat sederhana, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebersihan kandang ataupun kesehatan kandang, karena dari kebersihan kandang itu sangat penting agar ayam-ayam yang beristirahat atau tidur di kandang itu tidak terkena penyakit, karena kandang yang kotor biasanya menimbulkan bakteri, virus-virus, dan penyakit-penyakit ayam lainnya. Oleh karena itu kandang itu harus benar-benar bersih dan steril dari penyakit. Ya, mungkin kita harus menyemprotkan disinfektan untuk kebersihan kandang kita, atau penyemprotan lainnya agar kandang-kandang kita bebas dari virus dan bakteri. Selanjutnya adalah pakan untuk makanan ayam-ayam kita, baik itu pakan pabrikan, pakan tambahan, pakan fermentasi, maupun pakan lainnya. Kita harus mengetahui pakan apa yang bagus untuk DOC, anakan ayam yang dalam masa pembesaran, dan juga pakan tambahan kita harus mengetahuinya agar ayam-ayam kita besar, sehat, dan bisa berkembang biak dengan baik. Karena saya memproduksi DOC sendiri dan saya tetap menggunakan secara alamiah, yaitu penetesan telur melalui indukannya. Yang saya pilih indukan yang bagus agar nanti DOC yang kita hasilkan menjadi bagus juga dan besar seperti indukannya. Adapun untuk pengeraman ini biasanya selama 21 hari, dan setelah menetas saya tetap mencampurkan DOC bersama indukannya untuk 1 bulan lamanya. Setelah itu mungkin DOC-nya akan saya pisah dengan indukannya agar indukannya nanti bisa bertelur kembali, dan itu adalah cara saya dalam menghasilkan atau memproduksi DOC sendiri. Selanjutnya adalah pakan tambahan. Pakan tambahan ini bisa berupa nasi BS, ataupun limbah rumah tangga, sayur-sayuran hijau, ataupun dari daun pepaya, daun singkong, daun hijau lainnya yang memang mengandung nutrisi tinggi agar ayam-ayam kita bisa berkembang secara alamiah dan ayam kampung kita selalu sehat. Karena memang pakan alamiah itu sangat berpengaruh kepada rasa dan cita rasa daging ayam kampung. Karena kalau kita
selalu memberikan pakan pabrikan, itu biasanya daging-dagingnya tidak terlalu gurih. Tetapi dengan pakan alamiah seperti daun-daunan ataupun mereka mengumbar cari makan sendiri, itu akan mendapatkan daging yang punyai rasa yang lebih bagus, dan telurnya juga akan bagus. Ada yang telurnya terasa amis, walaupun ayam kampung itu biasanya mereka selalu diberikan pakan pabrikan, tapi dengan secara alamiah mereka diumbar seperti ini, produksi telurnya itu atau rasa telurnya itu tidak terlalu amis, dan pertumbuhan secara alamiah ayam-ayam kita itu tetap secara stabil dan tidak mudah terkena penyakit. Oke rekan-rekan semua, dalam mengelola peternakan ayam kampung itu kita harus dengan senang hati. Jadi ayam-ayam yang kita dapatkan itu akan juga menyenangi diri kita, karena dia akan tahu tuannya siapa ataupun yang selalu memberi pakan. Dia akan mengenalinya, sehingga ketika kita mendekati mereka sudah kenal dengan kita. Itu adalah kesenangan secara batin atau menyatunya batin antara ayam dengan yang punya atau si peternak, karena dengan rasa kasih sayang usaha kita akan mendapatkan hasil yang baik. Lalu cara mengelola peternakan ayam kampung kita agar ayam kampung kita bisa dikenal oleh orang-orang ataupun banyak pembeli yang datang ke tempat kita. Ini saya sudah bekerja sama dengan para pembeli ayam-ayam kampung yang memang biasa datang ke tempat saya. Ya alhamdulillah hampir setiap hari ada pembeli yang datang ke tempat saya. Ya baik pembeli itu tetangga yang membutuhkan ayam kampung ataupun telur ayam kampung. Ada pula yang memang dari restoran-restoran yang sudah bekerja sama pada saya. Biasanya itu setiap bulan mereka akan datang, ataupun 2 minggu sekali mereka akan menghubungi atau datang ke tempat saya untuk mencari ayam atau membeli ayam. Ini adalah sebuah keberhasilan atau keuntungan yang kita peroleh, karena dari keuntungan dalam menjual ayam kampung kita itu adalah untuk kesinambungan atau kelanjutan peternakan ayam kita, karena dari hasil penjualan ayam itu akan kembali ke ayam. Walaupun saya sendiri sedikit mendapatkan atau memakai uang dari penjualan ayam, tapi saya yang penting ayam-ayam saya bisa berlanjut dan bisa berkembang biak, walaupun saya sendiri belum menikmati hasil yang banyak dari peternakan ayam kampung saya ini. Tapi dari situlah kita bisa belajar bagaimana nantinya hasil ayam atau penjualan ayam-ayam kita itu bisa kita nikmati, ya buat kebutuhan ayam-ayam kita maupun buat kebutuhan kita sehari-hari. Oke rekan-rekan semua, mungkin ini adalah cara saya mengelola peternakan ayam kampung saya yang saya rasakan alhamdulillah bisa berkembang
pihak walaupun belum maksimal karena memang saya kelola masih dengan sangat sederhana, tapi semua itu saya nikmati dan saya terus belajar bagaimana mengelola peternakan ayam kampung saya ini biar ayam saya selalu bertambah banyak dan pembeli yang datang itu bisa puas dengan produksi ayam-ayam saya, karena alhamdulillah sampai saat ini penilaian dari para pembeli yang datang ke tempat saya itu merasa puas, karena memang ayam-ayam saya ini alhamdulillah mereka bilang bagus-bagus, karena dari posturnya, dari bobotnya mereka juga tidak merasa rugi untuk dijual setelah membeli di tempat saya. Dan yang paling penting adalah pembeli yang datang ke tempat kita merasa puas akan ayam-ayam kita. Oke rekan-rekan semua, semoga bermanfaat cara mengelola atau manajemen ayam-ayam kampung yang saya gunakan dengan menggunakan sistem umbaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih, like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.